pos kita sekarang berada di posisinya itu di Bangil. Pelaksanaan pekerjaannya ini udah jelas. Gardu hidup 500 kV Bangil dan incomer transmisi 500 Python Kediri. Seperti itu ya. Oke, gambarnya seperti apa? Lihat dulu deh. Ini gambar layout kita nih, kayak begini. Tinggal diagramnya kayak begini ya. General layoutnya kayak begini kawan. Konfigurasinya sementara kayak begini kawan. Ini berada nanti kondisi crossing 500 kV. Habis itu 150 nya di sini dia bakalan masuk. Kita udah bongkar beberapa tower ya kondisi 70 kV nya bakalan masuk ke sini. Ini adalah kontrol buildingnya. Posisi pelaksanaan pekerjaannya kayak begini. Ini berada di lantai 1 500 kV. Sekarang masih dalam taraf konstruksi. Kita lihat posisinya seperti apa. Kita pasang batu bata dulu ya. Ini kesesuaian gambarnya. Posisikan nanti sudah tidak ada catatan. Kayak begini generalnya. Oke. Secara gambar sudah aman. Tinggal kita ikutin aja. Yang paling penting di sini, ini harus menjadi perhatian teman-teman. Jadi sudah ada ketentuannya terkait masalah itu semua. Kita lagi sama teman-teman pengawas nih, Mas Taufi sama Mas Sani. Mas, ini pelaksanaan konstruksinya seperti apa? Atau bagaimana kira-kira targetmu dalam pelaksanaan pekerjaan? Bagaimana targetmu dalam pelaksanaan pekerjaan? Untuk target kita sepakat agar untuk target gedung 500 kV bisa diselesaikan di minggu keempat Juli Pak, sesuai dengan rapat MOM minggu kemarin. Minggu kemarin, oke. Kalau ataupun boleh tahu, campurannya seperti apa untuk pasangan batu bata? Untuk campuran batu bata kita menggunakan satu banding 6 Pak. 1:8. Satu semen kita takar dengan bak ember 25 kW. Oke, udah sesuai ya. Sekarang begini deh. Ini kalau ataupun memang kondisinya sampai bulan Juni, berarti udah selesai sampai laying kabel segala macam, sama finishing. Hanya finishing 500 saja Pak, sampai kita cat aja targetnya. Oh gitu targetnya. Sampai konstruksi selesai, sampai mekanikal elektrikalnya terpasang. Di Oktober. Oke baik. Sekarang begini. Kalau ataupun memang nanti di bulan Oktober, harus ada beberapa maintenance yang harus diselesaikan segera. Nanti kalau ataupun memang harus ngejar progresnya, tambahin terkait masalah alatnya dan orangnya dan powernya bos. Oke ya, kita lihat posisinya begini. Ini kita lagi pelaksanaan pekerjaannya langsung berada di posisinya lantai 2. Lantai 2 seperti itu, harus pakai safety belt segala macam ya. Ini konstruksinya lagi jalan. Kita kejar semuanya, ada bangunan baja WF di sana. Kita lihat posisi sekarang pelaksanaan pekerjaan di atas. Pekerjaan sekarang itu lagi padat karya untuk ngejar progresnya. Ini ada beberapa pekerja yang memang harus kita kerjakan. Pekerjaan kabel dakos 500 kV nya. Kita lihat lagi proses pelaksanaan pekerjaan yang lainnya. Mari juga ada beberapa orang pekerjaan untuk finishing. Kayak begini kawan, untuk pelaksanaan pekerjaan pasangan batu bata. Ini beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, center kolomnya, termasuk juga kolom praktis. Jaraknya sesuaikan dengan kondisi gambar yang udah diaproval. Ini untuk pelaksanaan pekerjaan terkait fabrikasi mesinnya. Kalau finishingnya seperti itu. Mas, finishing semen targetkan berapa hari mas? Pelaksanaan pekerjaan finishing semen targetkan berapa hari? Mungkin di finishing lantai 1 dan sebagian udah selesai Pak.
tinggal kita masukin jalur selanjutnya saja sama plafon dan aluminium. Ini yang di lantai 2 ini mungkin kita targetkan sampai di akhir Mei. Di akhir Mei. Sekarang di bulan April, 1 bulan selesai ya. 1 bulan selesai. Berarti ada pekerjaan terkait masalah seperti ini. Semua total control building 500 kafe dikondisikan sampai di bulan Mei. Mas Bro, Mas Andi, aku pengen memahami sampean dalam pelaksanaan prosesi K3-nya seperti apa. Artinya ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan gitu ya dalam kondisi ketinggian. Karena nanti kita bakalan masuk di pekerjaan atap. Nah, kira-kira seperti apa, Mas? Jadi ini kita sekarang sedang berada di area gedung kontrol 150-500 kafe. Untuk pekerjaan yang sedang berlangsung pada saat ini untuk pemasangan dinding bata dan juga ada finishing ya. Otomatis di sini kita menggunakan alat bantu kerja seperti scaffolding karena posisi pekerjaan yang berada di atas 1 meter. Jadi kita menggunakan scaffolding juga otomatis para pekerja harus menggunakan sabuk pengaman atau full body harness. Oke. Ya. Terus juga di area-area tertentu harus ada barikade safety lainnya juga, Mas. Oke, sudah diamankan ya, Mas ya? Ya, Kalau masalah pekerjaan ketika malam hari bagaimana, Mas? Ada lembur? kalau untuk pekerjaan malam hari tentunya yang utama harus ada penerangan. Udah disiapkan ya? Ya, pasti disiapkan. Sebelum pekerjaan dimulai harus sudah siap terlebih dahulu. Terus juga untuk permit overtime-nya juga harus diurus terlebih dahulu untuk pengajuan lemburnya. Terus juga harus ada SPV K3 dan juga pelaksana lapangan yang standby di lapangan. Oke, siap bos, aman berarti ya? Ya. Oke, kita lihat nih kesiapannya teman-teman. Nah, di situ di depan tuh posisinya itu untuk nanti pekerjaan lembur jika dibutuhkan. Oke kawan ya, ada lampu bos di situ bos. Kalau ini gedung 500 kafe, maka di depannya adalah gedung 20 kafe bos. Kita lihat nih pelaksanaan pekerjaan atapnya. Judulnya udah jelas, Control Building 20 kafe. Kayak begini. Ini untuk perencanaannya. Dan pastikan juga sudah ada kayak begini ya. Ini berarti sudah tidak ada catatan, sudah bisa dikerjakan. Pelaksanaannya begini, general layoutnya. Nah, untuk konstruksi bajunya begini. Agak sedikit simple ketika dibandingkan dengan untuk yang 500 kafe-nya. Oke Mas Galih, kita coba memaparkan beberapa pekerjaan yang terutama kita laksanakan sekarang adalah untuk yang di 20 kafe. Untuk pelaksanaan konstruksinya, kebetulan kita berada di kondisi finishing Mas Galih ya. Finishing terus pelaksanaan pekerjaan atap. Mas Galih, untuk pelaksanaan pekerjaan atap, kita kan pelaksanaan apa itu Mas sekarang? Ini pasang lapisan gaspol, Pak. Oke, fungsinya seperti apa Mas? Sebagai peredam dan Mas, gaswallnya kondisinya berapa senti Mas? Tebalnya 10-12 cm. Habis itu ada aluminium foil ya. Setelah itu ada apa tuh Mas? Posisi bawahnya mesh. Oke. Sehingga pelaksanaan pekerjaan begini kawan. Setelah itu kita pasang untuk yang di atasnya apa Mas? Atap. galum, Pak. Galvalum. Galvalum apa Singkalum? Galum, Pak. Mereknya? Iya. Itu terserah nanti sesuai kondisi tipikal gambarnya seperti apa. Jadi prosesnya adalah seperti yang kita lihat di kondisi depan ya. Jangan sampai lupa kawan untuk pengamanan pekerja yang ada di depan itu. Ini Mas Andi adalah juragan kita yang berhubungan dengan ketiga nih. Jadi Mas Andi, untuk pengamanan pelaksanaan konstruksi pekerja itu harus bagaimana Mas untuk kesiapannya? Kalau untuk persiapannya, dari untuk pekerjaannya dipastikan harus menggunakan APD yang lengkap gitu, Mas.
Oke. Juga karena berkaitan dengan pekerjaan di ketinggian yang pasti dari personilnya harus berani dulu mas ya, berani terus baru kita melengkapi APD untuk di pekerjaan di ketinggian. Nah, salah satunya helm, helmet, terus sepatu, sarung tangan dan juga full body harness. Nah, nanti pada saat bekerja di atas ini kita harus berada di posisi lantai kerja yang tepat ya mas ya. Terus juga sebelum memulai kerja pastikan area kerja sekitar kita aman, lalu jangan lupa untuk mengaitkan bobot yang ada di body harness kita ke lifeline. Oke. Berarti lifeline-nya udah kepasang ya mas? Ayo sementara yang ini sudah terpasang ya. Udah kepasang. Kayak apa bos? Lifeline itu bos? Kayak begini nih bos. Oke. Ini posisi yang untuk pengamanan pekerja pada saat bekerja di area kerja. Oke, itu posisinya ketika berada di atas lifeline-nya seperti itu. Jadi pelaksanaan konstruksinya adalah kita pakai warmes dulu. Itu digelar seperti yang dicontohkan di depan. Habis itu kita pasang gaswall-nya. Sorry bos, kita ralat. Kita pasang kondisi aluminium foilnya. Habis itu kita pasang gaswall-nya. Habis itu baru rangka atapnya atau galvalum tadi ya. Seperti itu kira-kira teman-teman. Yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang perlu sangat krusial seperti ini. Jadi kayak gitu ya bos pelaksanaan konstruksinya, sehingga tidak ada pekerja yang melakukan sesuatu itu tanpa instruksi. Kalau ataupun memang harus ada sesuatu hal yang perlu istirahat, kita istirahat. Seperti itu ya kawan ya. Ini karena memang berada di ketinggian. Ini kebetulan kita lagi sama Mbak Tara. Ini adalah K3 dari teman-teman pelaksana konstruksi. Mbak Tara tolong dijelaskan kesiapan teman-teman sebelum pelaksanaan konstruksi seperti apa, terutama untuk yang ketinggian Pak, seperti itu. Ini depan. Persiapan dalam K3 untuk pekerjaan konstruksi ketinggian. Pertama kita menyiapkan full body harness dengan 2 box. Oke. Pekerja. Lalu kita juga menyiapkan untuk pekerjaan di ketinggian itu untuk lifeline. Oke. Lifeline dipasang di tempat mengaitkan hook body harness. Oke. Untuk pelaksanaan pekerjaan ketika malam hari seperti apa Mbak? Untuk pekerjaan di malam hari, kami dari tim utility sudah mengerjakan beberapa lampu. Jadi setiap sore sekitar jam 3 atau jam 4 dari mandor mengkonfirmasi apakah ada pekerjaan lembur di malam hari atau tidak. Jika ada pekerjaan, kami dari tim utility menyiapkan lampu di lokasi-lokasi untuk pekerjaan lembur. Oke. Tolong nanti tetap dikonfirmasi terkait masalah pekerjaan ketika ada pekerjaan lembur. Yang kedua, tolong segera dipastikan terkait masalah kebutuhan body harness dan tolong dicek aja. Seperti itu ya. Oke, sementara begitu terima kasih Mbak Tara. Terima kasih kembali. Oke bosku, ini adalah pelaksanaan administratif yang telah diterapkan. Jadi sudah ada buku direksi. Ini proyek mana? Kita 500 kV Bangil dan incomer transmisi 500 kV Python Kediri ya. Oke. Sudah ada. Terus ini adalah ikannya. Seperti ini kawan. Adopsinya begitu. Terus ini adalah beberapa daftar simak. Ini adalah terkait pengecoran.